Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan ataupun bisa berproses dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS yang telah diberikan oleh Bapak Miftahul Walid. Jadi kami di sini terdiri dari 2 orang seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Walid, bahwa setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang. Jadi saya di sini Khairul Umam bersama dengan rekan saya. Saya Habibur Rahman. Jadi kami di sini akan membahas tentang kelas klarifikasi data, bahwa klasifikasi data yang kami gunakan ini menggunakan metode KNN. Jadi metode KNN ini adalah salah satu pendekatan sederhana dalam mesin learning, di mana ide dasarnya adalah mengklasifikasikan sebuah data berdasarkan mayoritas label dari K tetangga terdekatnya. Jika sebuah data baru ingin diklasifikasikan, KNN akan mencari K data terdekat dari data tersebut berdasarkan jarak ekluden atau metrik jarak lainnya, dan kemudian menentukan labelnya berdasarkan mayoritas label tetangga-tetangganya. Jadi proses KNN ini dapat dijelaskan secara singkat. Jadi sudah kami buat beberapa ringkasan, di mana tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman kami yang membuat dan juga mungkin dari penonton yang menonton channel YouTube ini. Jadi yang pertama adalah hitung jarak antara data baru dengan setiap data dalam data latih menggunakan metrik jarak tertentu. Yang kedua, ambil K data dengan jarak terdekat dari data baru. Yang ketiga adalah tentukan label data baru berdasarkan mayoritas label dari K tetangga terdekatnya. Dan yang terakhir adalah data baru diklasifikasikan ke dalam kelas dengan mayoritas tetangga terdekatnya. Kekuatan KNN terletak pada kesederhanaan dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan data yang kompleks. Namun, perlu diingat bahwa KNN dapat memiliki beberapa kelemahan. Jadi di samping juga ada sisi positif atau yang nampak adalah kelebihannya, metode KNN ini juga memiliki kelemahan, di mana diantaranya adalah sensitivitas terhadap data yang berisik dan perlu pemilihan parameter K yang tepat. Jadi itu sepintas penjelasan atau pandangan tentang klasifikasi data menggunakan metode KNN. Jadi langsung masuk pada poin-poin atau pada codingan. Di sini ada import pandas ASPD. Jadi codingan ini dia berfungsi untuk mengimpor pustaka pandas. Nah, sedangkan untuk NP ini, untuk NumPy ASNP, dia berfungsi untuk analisis datanya. Kemudian untuk matplotlib dan pyplot ini dia berfungsi untuk operasi numeriknya, sedangkan yang terakhir adalah SNS. Dia juga berfungsi sebagai visualisasi datanya. Kemudian yang selanjutnya adalah diabetes CSV. Diabetes CSV ini bertugas untuk membaca file dan menampilkan 5 baris pertama dari datanya. Jadi diabetes CSV ini dia bertugas untuk menampilkan 5 baris ini. Jadi ini yang ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima itu
adalah DF Info. Jadi DF Info ini dia menampilkan informasi ringkas tentang data frame atau DF, termasuk jumlah baris, tipe data kolom, dan apakah ada nilai hilang atau missing values dalam data tersebut. Jadi di sini seperti yang sama dengan namanya info, jadi dia bertugas untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan data itu, apakah ada nilai yang hilang dalam tersebut atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah DF Descript ini dia berfungsi untuk memberikan ringkasan statistik dari data frame, termasuk nilai rata-rata, deviasi standar, nilai minimum, kuartil, dan nilai maksimum untuk setiap kolom numerik dalam data frame. Selanjutnya adalah SNS. Jadi di sini kode tersebut menghasilkan plot pasangan atau pair plot dengan menggunakan pustaka Seaborn dari data frame atau DF, sehingga data tersebut nantinya pada plot itu akan dipisahkan dengan warna yang berbeda berdasarkan nilai kolom. Jadi di sini ini kenapa warnanya berbeda? Tujuannya adalah untuk mempermudah mengetahui mana kolom atau data yang sedang kita butuhkan. Makanya itu dipisahkan menggunakan warna yang berbeda. Selanjutnya di sini adalah di column. Kode tersebut menghitung relasi antar kolom dalam data frame dan kemudian menghasilkan tampilan visual dari metrik korelasi dengan gradient warna menggunakan pustaka Seaborn untuk menunjukkan tingkat korelasi antara kolom-kolom tersebut. Jadi di sini sudah jelas bahwa korelasi dalam kolom-kolom itu terintegritas. Selanjutnya adalah SNS, kemudian ini adalah ada white grid. Jadi kode ini berfungsi untuk mengatur tema visual Seaborn. Nah, kemudian di sini ada di edge. Kolom edge ini dalam data frame dia berfungsi untuk membuat box plot dalam kolom. Kemudian dalam data frame DF dengan menggunakan plat warna set 3 ini, maka X distribution ini berfungsi sebagai judul plot yang ditambahkan dengan teks. Oke. Selanjutnya merupakan file size. Jadi di sini ada 15:20. Yang selanjutnya tentunya akan dijelaskan oleh Mas Habibur Rahman selaku anggota kelompok yang bersama saya. Ya, jadi pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Walid yang telah membimbing kami. Jadi sesuai di pertama tadi dijelaskan terkait dengan pengertian singkat dari metode KNN ini. Oleh karena itu kami di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mas Umam, di mana di sini saya akan langsung ke codingan yang nomor 13, di mana codingan yang ke-13 ini berfungsi untuk membuat diagram batang berplot berdasarkan nilai-nilai yang ada pada kolom, yaitu pada outcome dalam satu data frame. Jadi fungsi dari codingan ini yaitu untuk membuat diagram batang, di mana di sini untuk nolnya ini nyampe 500 dan untuk satunya ini hanya 300 saja. Artinya di count tersebut ketika kemudian menggunakan outcome itu akan menampilkan diagram batang itu sendiri gitu. Ya. Selanjutnya di XDF drop outcome axis 1 and X head.
Ini fungsinya adalah digunakan untuk menghasilkan data frame baru X dengan menghapus kolom outcome dari data frame awal. Nah, artinya ini menghasilkan data from X, di mana X ini menghapus kolom outcome yang ada pada data frame awal gitu. Ya. Nah, selanjutnya di codingan yang ke-15 ini, di codingan yang ke-15 yaitu YDF outcome YHead. Ini digunakan untuk membuat objek series Y, sudah tertera di sini YHead yang berisi kolom outcome dari data frame df. Kemudian YHead ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari objek series tersebut. Ini bisa kita lihat 1 2 3 4 5 gitu. Artinya 5 data ini hadir atau ditampilkan dengan codingan yang nomor 15 ini. Seperti itu. Selanjutnya kita berlanjut kepada codingan yang selanjutnya. Codingan yang selanjutnya yaitu di nomor 22, di codingan 22. Ini fungsi dari codingan ini YPred sama dengan KKN titik predik garis bawah tes ini gunanya adalah untuk melakukan prediksi menggunakan metode KNN dengan menggunakan data X-test sebagai input hasil prediksi disimpan dalam variasi YPred. Seperti itu. Artinya ini adalah prediksi yang telah tertuai dalam metode KNN tersebut. Jadi ini termasuk salah satu intinya kita menggunakan metode KNN. Ya. Ini digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan model yang telah dilatih sebelumnya. Ini hasil prediksi kemudian disimpan dalam variabel. Jadi dengan kode tersebut kita mendapatkan hasil prediksi dari model KNN dengan menggunakan data X-test dan hasil prediksi tersebut disimpan dalam variabel YPred. Seperti itu. Selanjutnya KNN score. Ini KNN score, dari namanya saja mungkin kita sudah bisa mengetahui ini berkaitan dengan score. Untuk menghitung akurasi model KNN dengan menggunakan data X-test dan tes. Fungsinya pada model KNN ini digunakan untuk menghitung akurasi model berdasarkan data uji X-test dan label yang sebenarnya. Jadi dengan kode tersebut kita bisa mendapatkan nilai akurasi dari model KNN berdasarkan data uji X-test dan label yang sebenarnya. Selanjutnya pada codingan yang ke-25. Codingan yang ke-25 ini merupakan lanjutan dari codingan yang 22 tadi, di mana fungsinya adalah untuk memberikan atau juga untuk menghitung akurasi prediksi model dengan menggunakan label yang sebenarnya Y-test dan hasil prediksi. Jadi modul digunakan untuk menghitung akurasi prediksi tersebut berdasarkan label yang sebenarnya dan hasil prediksi. Jadi ketika tadi sudah diprediksi, ini akan dihitung kembali di metrik accuracy score ini. Nah, jadi dengan kode tersebut kita mendapatkan nilai akurasi prediksi berdasarkan label yang sebenarnya dan hasil prediksi. Jadi kita mendapat 2 nanti, di mana 2 ini sudah pas karena pertama itu menggunakan prediksi, yang kedua ini memang sesuai model menggunakan label yang sebenarnya dan juga hasil prediksi yang berlaku dari modul metrik seperti itu. Selanjutnya kita ke codingan yang nomor 27. Di mana codingan nomor 27 ini seakan-akan penutup dari codingan yang saat ini. Ya. Codingan yang nomor 27 ini kita melihat ada beberapa yang pada mulanya ini tidak dipakai di sini. Namun karena berkaitan dengan perkembangan ini dipakai lagi. Fungsi umumnya yaitu untuk mencetak laporan klasifikasi yang komprehensif dengan menggunakan modul classification report. Ya. Jadi modul ini sudah komprehensif. Klasifikasinya juga dilakukan dengan komprehensif dari pustaka Skitlam. Itu. Dengan kode tersebut kita mendapatkan laporan klasifikasi yang mencakup metrik evaluasi seperti presisi, rekal, advance score, dan support untuk setiap kelas target. Ya, kelas targetnya apa? Diabetes dan normal. Yang diabetes berapa, yang normal berapa? Di situ kita sudah mendapatkannya dari precision, dari rekalnya, dari F-score-nya, dan juga dari supportnya. Ya, jadi saya kira dari metode KNN ini hal yang juga penting untuk dilihat setelah kita tadi di codingan yang 22 dan 24, 25 ini memprediksi,
dan juga mengetahui hasil yang tepat, kita kemudian mendapatkan laporan klasifikasi yang mencakup metrik evaluasi dari presisi rekal advance score-nya, sehingga kita bisa mengetahui dari setiap target, kelas target, yaitu diabetes dan normal. Seperti itu. Selanjutnya di codingan yang ke-29. Codingan 29 ini, jika kita hanya mengaca atau melihat sekilas, itu seakan-akan hanya menggambarkan gambar saja. Padahal di lain hal, ini memiliki kesimpulan dan juga kepentingan tersendiri pada coding yang nomor 23 ini. Di mana fungsinya yaitu digunakan untuk membuat plot garis yang menunjukkan perubahan tingkat kesalahan, yaitu di error rate terhadap nilai K dalam algoritma Kanner-Snakeborn yang biasa kita gunakan, yaitu KKN. Plot ini membantu dalam memilih nilai K yang optimal untuk mode KNN tersebut. Ya, jadi dengan kode tersebut kita mendapatkan plot garis yang menunjukkan perubahan tingkat kesalahan terhadap nilai K. Nilai K kita bisa lihat di sini. Ini nilai K. Jadi perubahan plotnya seperti apa? Di dalam algoritma KKN dengan sumbu X yang menunjukkan nilai K, sumbu Y yang menunjukkan tingkat kesalahan serta judul dan label sumbu yang sesuai. Jadi error rate-nya ini tingkatannya berapa dan K-nya ini berapa. Seperti itu. Takutnya nanti ada beberapa kesalahan persepsi. Selanjutnya di codingan yang nomor 30. Di codingan nomor 30 ini kita kembali melihat angka-angka lagi. Nah, karena pada codingan yang 30 ini berkaitan dengan prediksi yang secara umum. Prediksi yang menghasilkan beberapa angka. Jadi prediksi ini pada garis kode yang diberikan ipred itu merupakan variabel yang menyimpan hasil prediksi yang dilakukan oleh model KKN tersebut. Jadi di sini di codingan yang ke berapa ini, ipred KKN ini merupakan variabel yang menyimpan hasil prediksi. Jadi prediksinya ini, arraynya ini gitu. KN skornya juga seperti yang tadi, KN skornya ini auto dari awal memang sudah seperti ini menghasilkan angka ini. Jadi setelah diprediksi tadi, kemudian dilihat error rate-nya, dilihat prediknya, kemudian disekorkan terakhir pada codingan yang 33 ini. Ya. Kemudian pada codingan yang ke-32, pada codingan 32 ini codingannya bisa kita lihat ada tulisan from dan juga sequence-nya, di mana ini berfungsi untuk menampilkan menghasilkan metrik kebingungan dan memvisualisasikannya dalam bentuk peta panas heatmap menggunakan modul confusion metric. Ya. Jadi dengan kode tersebut kita mendapatkan metrik kebingungan berdasarkan tabel yang sebenarnya, y-test dan hasil prediksi. Selanjutnya metrik kebingungan tersebut divisualisasikan dalam bentuk peta panas. Ya, ini yang dikatakan dengan peta panas seperti itu dengan angka-angkanya. Selanjutnya di codingan yang terakhir, selanjutnya pada yang terakhir ini kita lihat di 33 ya, di 33 codingannya ini merupakan puncak dari codingan yang telah kami pelajari selama semester 6 ini. Kurang lebih semester 6 ini berjalan sekitar 5 bulanan. Oleh karena itu kami masih mengingat dengan jelas bahwa fungsi dari codingan ini adalah untuk menghasilkan laporan klasifikasi yang komprehensif menggunakan modul classification report dari Scriptlen. Laporan ini menyediakan informasi seperti presisi, rekal advance score, dan juga support. Ya, jadi diabetesnya ini yang normal berapa seperti itu. Jadi dengan kode tersebut kita mendapatkan laporan klasifikasi yang mencakup metrik evaluasi. Ya seperti yang tadi pada codingan 25 kalau nggak salah juga ada precisionnya, recall, absconding swap, dan juga supportnya. Ya barangkali hanya itu beberapa materi yang bisa kami dapatkan dari mulai berjalannya semester 6 ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Walid yang telah selalu sabar menemani kami dalam memahami beberapa materi yang ada pada pembahasan kali ini seperti itu. Ya mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak karena
Dari sekian lama kami belajar, baru kali ini kami memang benar-benar merasa ditemani oleh dosen kami, yaitu Pak Walid. Terima kasih banyak-banyaknya. Akhiran dari saya Habibur Rahman dan Saya Hirul Umam. Ya, mengucapkan mohon maaf apabila dari beberapa penjelasan ini masih ada yang mungkin menimbulkan tanda tanya di benak para penonton, seperti itu. Ya, mungkin hanya ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.